Sebelum melanjutkan ke pembahasan materi, izinkan saya mengaturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, salam harmoni. Pada kali ini, kita akan membahas mengenai konsep belajar dan pembelajaran. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan kelompok saya, yaitu kami dari kelompok 4 yang terdiri atas yang pertama yaitu saya sendiri atas nama Iputu Cahanda Yoga Pratama, yang kedua ada Dimade Mirayanti, yang ketiga ada Aprida Sinta, yang keempat ada Lusekar Arista Florencia, yang kelima ada Ahmad Zupar, dan yang keenam ada Made Eldina Anissa Putri. Untuk pembahasan materi kali ini yaitu kami akan membahas mengenai yang pertama yaitu konsep belajar, yang kedua yaitu konsep pembelajaran, dan yang ketiga yaitu tujuan belajar dan pembelajaran. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nimade Mirayanti. Baik, terima kasih untuk waktunya. Jadi di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama. Langsung saja, apa itu belajar? Jadi belajar adalah aktivitas mental yang terjadi karena adanya interaksi aktif antara individu dengan lingkungannya yang menghasilkan perubahan yang bersifat relatif tetap dalam aspek kognitif, psikomotor, dan afektif. Kemudian terdapat beberapa ciri-ciri belajar yang dikemukakan oleh Muh Surya pada tahun 1997. Di antaranya yaitu yang pertama, perubahan yang disadari dan disengaja atau intensional, di mana dengan kata lain, individu menyadari terjadinya perubahan pada dirinya. Yang kedua yaitu perubahan yang berkesinambungan atau kontinu, di mana ini merupakan kelanjutan dari keterampilan sebelumnya. Yang ketiga yaitu perubahan yang fungsional, di mana bermanfaat untuk kehidupan masa sekarang atau masa depan. Dan yang keempat, perubahan yang bersifat positif, di mana ini bersifat normatif dan menuju ke arah kemajuan. Kemudian yang kelima ada perubahan yang bersifat aktif, di mana maksudnya aktif berupaya melakukan perubahan pada diri sendiri. Yang keenam ada perubahan yang bersifat permanen, yang mana perubahan perilaku cenderung menetap dan menjadi bagian dalam dirinya. Yang ketujuh merupakan perubahan yang bertujuan terarah, yang mana terdapat tujuan yang ingin tercapai dalam belajar. Dan yang terakhir, perubahan perilaku secara keseluruhan, bukan sekedar memperoleh pengetahuan, tetapi termasuk memperoleh perubahan sikap dan juga keterampilan. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih Mira atas kesempatannya. Jadi di sini perkenalkan nama saya Sekar akan melanjutkan presentasi tentang materi domain perubahan perilaku menurut Benjamin S. Bloom tahun 1956. Nah, perubahan perilaku ini mencangkup 3 kawasan menurut Bloom. Yaitu yang pertama domain kognitif yang mencangkup tentang yang pertama pengetahuan atau knowledge, yang kedua pemahaman atau comprehension, yang ketiga penerapan atau application, yang keempat penguraian atau analisis, yang kelima memadukan atau sintetis, dan yang keenam yaitu penilaian atau evaluation. Ranah yang kedua yaitu domain afektif. Nah, domain afektif ini yaitu terdiri dari penerimaan atau receiving atau attending, yang kedua ada sambutan atau responding, yang ketiga ada penilaian atau following, yang keempat yaitu pengorganisasian atau organization, yang kelima atau yang sering disebut dengan characterization. Selanjutnya ranah yang ketiga ada ranah psikomotor atau domain psikomotor yang mencangkup tentang kesiapan, yang kedua meniru atau imitation, yang ketiga membiasakan atau habitual, yang keempat adaptasi atau adaptation. Untuk yang berikutnya, menurut Gardner dalam bukunya Alben Samsudin Makmur tahun 2003, perubahan perilaku yang merupakan hasil belajar berbentuk
Ada informasi verbal, yaitu penguasaan informasi dalam bentuk verbal yang berupa lisan ataupun tulisan. Yang kedua, kecakapan intelektual, di mana keterampilan individu dalam melakukan interaksi dengan lingkungannya dengan simbol-simbol. Yang ketiga, strategi kognitif, di mana kecakapan suatu individu untuk melakukan pengendalian diri terhadap seluruh aktivitasnya. Yang keempat, sikap. Nah, memilih macam tindakan yang dilakukan itu merupakan kecenderungan untuk bertindak. Kemudian yang kelima yaitu kecakapan motorik, hasil belajar yang berupa kecakapan pergerakan yang dikontrol oleh otot dan fisik. Selanjutnya, pengertian pembelajaran. Menurut Gagne, Briggs, dan Richter dalam Uding S. Winata Putra 2008, pembelajaran adalah serangkaian kegiatan yang dirancang untuk memungkinkan terjadinya proses belajar pada siswa. Nah, dengan kata lain, pembelajaran ini merupakan tahap awal sebelum melakukan proses pembelajaran kepada peserta didik. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, terima kasih pada Sekar. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi. Ciri-ciri pembelajaran. Yang pertama merupakan usaha sadar dan disengaja. Yang kedua, pembelajaran harus membuat siswa belajar. Yang ketiga, tujuannya harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum proses dilaksanakan. Yang keempat, pelaksanaannya terkendali baik isinya, waktunya, proses, maupun hasilnya. Selanjutnya, tujuan belajar dan pembelajaran. Tujuan belajar adalah sejumlah hasil yang menunjukkan bahwa siswa telah melakukan tugas belajar yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap-sikap baru yang diharapkan tercapai oleh siswa. Terdapat 3 komponen tujuan belajar. Yang pertama, tingkah laku terminal, yang kedua, kondisi-kondisi tes, dan yang terakhir, standar perilaku. Tujuan pembelajaran adalah rumusan tentang perilaku hasil belajar, kognitif, psikomotor, dan efektif yang diharapkan dikuasai oleh si pelajar dalam proses belajar pada waktu tertentu. Baiklah, terima kasih. Sekian dari presentasi kami. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata maupun ucapan yang kurang berkenan di hati, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Salam harmoni.